Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah malam ini sekarang hampir setengah 11 malam, kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu kakak tingkat Ana, Saudara Langga. Beliau ini menurut Ana menarik ya, karena beliau latar belakangnya itu bukan dari pondok, dan sekarang di sini yang mana kampus ini nggak ada idat lughahnya, makanya ngobrol-ngobrol sama beliau. Nah, insyaallah antum berangkat ke sini tahun berapa, Sat? Akhir 2022. Akhir Ya. 2022 ya? Mulai kuliahnya awal 2023. Berarti ya setahunan lah jaraknya sama Ane ya. Ane kan Iya, 2022 akhir tuh Ane baru daftar itu. baru daftar. Study in Saudi pertama kali. Masya Allah. Terus Ya, ini dulu nggak ada nggak pakai ya. study in Saudi ya. Langsung website kampus. Itu 2023 awal pas antum baru mulai kuliah, Ane wawancara tuh sama Syekh Dr. Saji itu. Iya, Wawancara, terus 2024 Januari baru berangkat. Masya Allah. Nah, mungkin kalau kita sekarang mungkin beliau perkenalkan diri dulu sekalian, latar belakang dan perjalanan beliau ke sini mungkin. Langsung aja, Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Erlangga Azfa Pratama, saya dari Karawang. Latar belakang saya ya, dari SD sampai SMA atau MAN, jadi negeri semua. Pernah mondok tapi nggak selesai, cuma 1 semester. Dulu SD di SD Negeri 1 Jatiwangi di Karawang, kemudian SMP Negeri 1 Banyusari, terus Madrasah Aliyah Negeri 1 Karawang. Jadi full negeri semua. Tapi pernah mondok pas SMA ya, Aliyah di salah satu ma'had di Karawang. Tapi cuma 1 semester karena kebetah. Akhirnya pindah. Tuh. Terus gimana kok antum bisa daftar sini, Ustaz? Ya, jadi sebetulnya sebelum saya ke sini itu saya mengikuti tes Kemenag untuk melanjutkan kuliah ke Timur Tengah. Pada saat itu Mesir, dan alhamdulillah keterima. Alhamdulillah keterima, saya lanjut ke Mesir. Nah, pada saat itu sebelum sampai di Mesir, ada info pendaftaran di Saudi. Jadi kan banyak kampus, dan pada saat itu belum ada website Kudrus fi Saudiyah, belum ada website itu. Jadi kita milih bebas gitu kan. Nah, pada Yang saat buka itu daftar gitu. yang buka daftar. Terus juga kan persyaratannya beda-beda nih. Ada yang memang persyaratannya banyak, dokumen yang harus di-uploadnya banyak, ada yang sedikit. Nah, kebetulan Najran itu salah satu kampus yang memang hanya mempersyaratkan dokumen sedikit saja. Misalkan ijazah asli dan terjemahan, terus paspor, transkrip nilai, cuma itu aja. Jadi nggak sampai harus misalkan Surat rekomendasi gitu. surat rekomendasi ada, cuma bukan disyaratkan, nggak wajib. Pokoknya kalau dibandingkan dengan Jamiah Islamiyah, terus apalagi King Abdul Aziz, itu kan paling banyak tuh King Abdul Aziz persyaratannya, itu berbeda. Jadi saya pada saat itu cuma daftar 2 di Saudi karena sudah keterima di Mesir. Jadi iseng aja gitu kan, daftar 2 di sini, di Najran dan di Majma'ah. Ya, alhamdulillah keterimanya di sini gitu. Nah, Kenapa? Berarti milih sini karena emang iseng aja, yang bukanya yang syaratnya cuma dikit gitu ya? iya, iseng nyari yang persyaratannya sedikit, karena kan di Saudi ini walaupun ya dimanapun kampusnya tetap mendapatkan beasiswa. Itu kelebihan salah satu kita kuliah di
Arab Saudi. Jadi saya coba iseng lah daftar. Nah, 2 kampus itu. Teman. Kalau Ana sendiri nih, Nah, itu eh daftar sini tuh waktu itu kan pertama kali studi di Saudi. hmm, Pas itu eh, November 2022 masih banyak banget yang nggak percaya Udrus Vesudiah itu kan website baru tuh. oh ya, Masih banyak yang nggak percaya ini beneran nih website daftar nih. takutnya hoax gitu ya. Iya. Soalnya kan baru. Dulu kan yang sering apa namanya? Ada salah satu akun tuh yang emang pada matokinnya situ sama ke PPMI Saudi emang. Hmm, Tapi waktu itu belum kalau PPMI Saudi kan sekarang apa di-share di gitu ya. share. Dulu kayaknya nggak seaktif itu kalau Iya, nggak iya. salah. Seingat aneh gitu. Terus waktu itu aneh tanya ke akun yang ini yang jadi patokan banyak orang nih. Hmm, Beliau share dari dulu emang sejak lama share beasiswa kan. Aneh tanya, ini udah aktif belum? Apa bisa nggak daftar sini? Katanya belum berfungsi gitu. oh gitu. Ya waktu itu dibilang gitu. Terus tapi di situ tertulis maaf tuh. Hmm, Aneh iseng lah klik. Wah ini kayak pendaftaran deh. hmm, Gitu. Aneh cobalah tuh. Itu November awal apa pertengahan, kayaknya pertengahan deh. hmm. Awal dari awal, tapi aneh nggak langsung selesaiin 1 hari. Karena emang diaksesnya susah. Klik apa baru berapa Banyak langkah. ya. Betul, baru berapa langkah ngehang nggak bisa lanjut. Hmm, 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 Itu harusnya pakai Microsoft Edge juga. hmm. Nah, dulu pas zaman itu kan kayak Ya, cepet banget cepat. maksudnya Hmm, apa simple. Nah ini coba gini. Pas aneh coba, aneh baru selesai daftar tuh paling pertengahan November tuh baru selesai. Aneh baru irsal tuh. Itu lumayan aneh lama ya. lumayan tuh. Paling mungkin 5 harian ada itu. Wah, Aneh, lumayan. karena kan juga berbentar, dah nanti ini ngehang lama gitu. Hmm. Websitenya gitu kan error. Nah, Eh, itu pilihan kampusnya sama nggak sama kayak sekarang pas awal-awal tuh? pas itu milih kampusnya 3. Oh, 3 aja. Nah, 3. Ana waktu itu milih yang pertama itu aneh pilih apa ya? Pilih Taif, Hmm, kedua Najran, ketiga ada kampus yang belum nerima sampai sekarang mahasiswa Indonesia. mana tuh? Al-Baha namanya. Bukan Abaha, Iya, Al-Baha. ya. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum ada mahasiswa Indonesia di situ. Aneh alasannya pertama, aneh itu dari SMP itu ketika libur tuh suka lihat informasi beasiswa Hmm. di Arab Saudi. Ngeklik ada kota lain. Aneh jadi cari tahu, Iya. suka aneh catat tuh. Apa persyaratannya apa kan beda-beda tapi kurang lebih hampir sama semua. Tapi beda-beda kan waktu itu. Jadi aneh pas aneh selesai SMA aneh cicil udah gitu. Nah, aneh bahkan sampai lihat di Maps, ini di mana sih letaknya, jauh nggak dari Hmm. Haram. Nah, aneh pertama pilih Taif tuh karena alasannya Dekat. lumayan deket tuh sama Mekah kan. Tapi kenapa nggak langsung ini aja? UIM atau Ummul Qura? Kalau itu kalau pas UIM tuh karena sebulan sebelumnya tuh di September Hmm. itu UIM kan udah buka. Ini udah daftar situ, ini mikirnya ini pasti masih diproses. Hmm. Dan paling kalau daftar lewat sini juga kayaknya bakal ditolak deh. Iya. Jadi aneh nggak ngajuin ke UIM. Hmm. Kalau Ummul Qura aneh mungkin sadar diri ya. Maksudnya Yes. nilai aneh bukan yang Ah, mumtaz, murtafi gitu. hmm. Aneh biasa aja gitu. Mumtaz tapi gitu ya. Itu biasa aja. Nah, di situ aneh pilih Taif karena deket dan dia kayaknya udah lama nggak nerima waktu itu. Oh Seingat gitu. aneh kan, aneh kayaknya aneh kan suka ngikutin PPMI Hmm. gitu, ngikutin Instagramnya. Jadi kayaknya Taif udah agak lama nih nggak nerima. Makanya aneh coba dan selain dekat juga kan. Hmm. Terus kedua apa namanya? Najran tuh karena barusan nerima angkatan antum tuh Iya, banyak angkatan banyak Ana. 30 ya. Ya 30. Nah, 30 orang. Jadi wah, ini banyak nih kayaknya ada peluang juga nih. Nah, Hmm. ini pilih itu. Pas yang ketiga, ini pilih karena mungkin bakal milih kepedean aja. Bakal milih apa bakal pertama kali nerima mahasiswa Indonesia bisa jadi. Siapa tahu udah nerima mahasiswa lain tapi Indonesia belum. Hmm. Jadi ini pilih itu Alba. Dia juga nggak terlalu jauh kan ke Iya. ke Mekah. Maksudnya nggak sejauh Najran gitu. Najran ujung banget. Ujung banget.
ke Yaman 3 jam, 2 jam, 3 jam. Ke Yaman lebih dekat daripada ke Mekah. Ya, itu aneh pilih itu karena itu. Hmm. Terus ya udah, itu kan November ya. Nah, pas yang Desember itu baru pada percaya, baru pada daftar. Hmm. Pas ujung-ujung mau penutupan tuh. Hmm. Terus ditutup, tapi ada perpanjangan lagi tuh. Ada perpanjangan lagi. Tapi pas perpanjangan itu tanggal 2 Januari kalau nggak salah. Hmm. Dapat email panggilan mukobalah. Qabul mabda'i sekalian panggilan mukobalah. Insyaallah. Di situ antum ada mukobalah juga kan waktu itu. Ada. Nah, dan panggilan mukobalah tanggal 4-nya ada mukobalah. Nah, dari mungkin belasan atau 20 mungkin yang mukobalah, Hmm. yang keterima 9 angkatannya waktu itu. Yang Insyaallah. berangkat 9. Kalau antum sendiri cerita mukobalah itu gimana tuh? Insyaallah ya. Mukobalah itu unik. Jadi mukobalah kan wawancara. Mungkin kita mengira wawancaranya itu tema-tema yang berat ya, atau pembahasan-pembahasan yang menjelimet lah. Ternyata enggak. Kita udah nunggu nih beberapa jam, ada Iya. 2-3 jam gitu. Kita nunggu. Itu kan sama dokter Saji itu. Akhirnya tiba giliran aneh itu, giliran ya, bergiliran. Jadi kita nunggu di Zoom, Itu diizinkan satu-satu. ya diizinkan satu-satu. Nah, jadi kita harus standby depan HP itu atau depan laptop, benar-benar harus standby lama gitu kan. Udah hampir 3 jam tuh aneh. Akhir-akhir berarti tuh. Apa karena banyak banget berarti yang mukobalah? Kayaknya banyak. Nah, habis itu muncul giliran aneh kan. Beliau nanya nama, dari mana, terus pertanyaannya simple. Tolong tunjukin paspor. Terus terakhir Suruh nulis. dia suruh nulis ini, kata dokter Saji, "Uktub Bismillahirrahmanirrahim." Aneh kira persiapan kan. Oh, nasnya apa nih? Apa yang mau ditulis nih teksnya? Aneh kira Bismillah tuh ya dia pembukaan aja gitu. Ternyata emang disuruh nulis basmalah doang. Habis itu aneh tunjukin, udah. Katanya insya Allah makbul, kayak gitulah. Ya, alhamdulillah. Jadi emang nggak terlalu sulit. Ya. Cuma memang ada terkadang mukobalahnya agak serius. Agak serius dalam artian beberapa pewawancara tuh misalkan nanya hafalan Quran misalkan, atau pertanyaan fikih dan sebagainya. Tapi ya tetap masih yang mendasar lah. Kalau kita pernah belajar, Insya Allah bisa. insya Allah bisa. Intinya mukobalah itu bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya kita bisa nggak nih merespon apa yang dikatakan pewawancara. Intinya itu. Kalau kita bisa merespon berarti kita ya insya Allah bisa mengikuti pelajaran di perkuliahan. Seperti itu intinya. Nah, Jadi kan latar belakang antum kan tadi mondok pun cuma oh 1 ya, semester tuh, Sat. ya, Itu kalau antum di sini kan nggak ada idat nih. ya. Kalau antum bisa langsung bahasa Arab gitu, Sat. Oke, Ana mungkin agak sedikit panjang ya ceritanya. Jadi sebelum Ana kan eh, SMA, mulai mondok 1 semester itu kan Iya. SMA tuh. Heeh. Jadi sebelum SMA Ana inilah ngapal Quran di pengajian biasa gitu, ngapal Quran dapat 5 juz, terus bahasa Arabnya belajar online lewat WA. Ada salah satu ustadz alumni Lipia pada saat itu buka Les gitu. les bahasa Arab. Cuma ya itu dasar-dasar aja, kita mengetahui domir, mengetahui yang kayak gitulah dasar-dasar. Nah setelah itu lanjut mondok 1 semester. Pada saat itu belajar jurumiyah kan, pakai syarahnya Al-Mumti itu. Cuma nggak sampai selesai, tapi karena memang membekas dan saya paham gitu apa yang dijelaskan, akhirnya ketika keluar dari pondok pindah ke sekolah negeri, karena memang dari awal Ana udah punya keinginan lanjut keluar ke Timur Tengah, mau di Mesir mau dimanapun itu. Nah akhirnya Ana tetap belajar. Ana belajar pakai buku Ustadz Aceng Zakaria.
Tapi Muyasar. muyasar tapi yang bahasa Indonesianya nahwu apa itu 40 jam sama tasrifnya atau sorofnya ada tuh warna hijau sama kuning. Hmm. Habis itu udah paham, lanjut ke Mukhtarat, bukunya Ustadz Aunur Rafiq Gufron. Terus belajar Durusulullah juga 3 jilid, yang masih 3 jilid tuh. Itu aja, belajar sendiri. Belajar sendiri. Jadi kan Durusulullah tuh dia ada buku syarahnya. Hmm. Nah, itu kita pelajari, cari artinya. Hadza baitun, hadza hison, hadza kayak gitu kan. Akhirnya alhamdulillah paham, sedikit paham. Nah, sebelum ke Saudi, karena kan di sini nggak ada idat ya, di Najran terkhusus. Sebelum ke Saudi, kan tadi saya keterima di Mesir. Nah, di Mesir tuh nggak langsung kuliah. Saya masuk markaz lugoh, belajar bahasa dulu, idat dulu. Idat, dan itu di Mesir cuma 7 bulan. 7 bulan, setelah itu ada isyar kabul, keterima di Najran, akhirnya lanjut ke Najran. Intinya kalau walaupun kita bukan dari pondok ya, intinya belajar bahasa itu sekarang, apalagi sekarang banyak wasilahnya, banyak perantaranya, banyak jalannya untuk bisa mempelajari bahasa. Dan untuk bisa bertutur bahasa Arab dengan baik dengan penutur bahasa aslinya, bahasa ibu bahasa Arab sebagai bahasa ibu dia, itu kita kalau aneh ya dulu ya, ini nggak usah diikutin juga sih. Aneh nyari akun-akun orang Arab di FB, aneh minta pertemanan tuh semua, aneh chat mereka tuh inbox, terus aneh minta dikoreksi lah apakah pesan-pesan aneh atau tulisan aneh ini ada yang salah atau enggak. Aneh nimbrung masuk grup orang Arab gitu, grup meme juga boleh, asal bahasa Arab gitu. Ya intinya kan kita Melatih untuk bahasa melatih ya. bahasa itu, intinya itu. Tapi nggak usah dengan cara saya ya, kalian punya cara masing-masing lah. Apalagi kalau yang mungkin kebanyakan yang nonton video ini dari pondok ya, karena kan biasanya ya yang melanjutkan studi ke Timur Tengah ya alumni pesantren gitu kan. Kebanyakan. Ya, tinggal kalian asah aja. Sebenarnya inti dari kita belajar bahasa itu ketika ada kemauan, Dan praktek. praktek, kita tahu caranya. Buku yang bagus apa, ustadz yang baik untuk didengar misalkan di YouTube siapa, terus apa cara kita melatih bahasa, kita tahu, udah tinggal praktek. Gampang seperti itu. Jadi pelajaran yang bisa diambil di sini berarti apapun latar belakangnya kalau mau lanjut Timur Tengah, Betul. minimal bahasa gitu. Betul. Karena kan ke Timur Tengah nggak pakai bahasa Indonesia juga. Iya, Anda tidak mempelajari bahasa Indonesia di Arab, tidak. Jadi intinya yang paling penting apa? Bahasa. Bahasa, terus mungkin ya Al-Quran minimal 2 juz kan. Sekarang Sekarang nggak ada syarat sih. nggak ada syarat Nggak ada tuh. syarat. Antum hafal juz amma mungkin bisa, tapi ya Nanti inilah, bisa kesulitan di sini. ya kalau kesulitan karena kan di sini nggak cuma- semesternya ada ya Quran gitu. per semesternya ada Quran 1 juz lah minimal per semesternya. Nah, mungkin giliran Ani nanya ya, kenapa milih Najran? Itu tadi sebenarnya milih Najran karena realistis saja. Realistis. Maksudnya kita melihat peluang. Tadi kayak antum menjelaskan Peluang peluang keterima. keterima betul. Karena antum jelaskan tadi kelebihan kuliah di Saudi itu semua beasiswa insya Allah. Iya. Untuk yang dari luar Saudi gitu kan. Nah, di situ Ani juga dikasih tahu sama beberapa senior Ani dulu yang udah duluan ke Saudi di beberapa universitas di Arab Saudi, itu kata beliau ini kurang lebih muqarrar di Saudi Sama. kurang lebih hampir mirip-mirip lah sama, kayak akidahnya pakai apa, kemudian kita fikihnya apa, ini apa, jadi ya insya Allah sama lah muqarrarnya. Jadi insya Allah apalagi bisa umroh, itu lebih mudah untuk haji dan sebagainya. Jadi yang Anda penting rasa keterima gitu. ya yang penting keterima gitu. Jadi realistis. Makanya tadi dia lihat peluang, wah Najran nih
habis nerima banyak nih. Hmm. Apa mungkin dulu baru mulai nerima yang angkatan sebelum antum dan sebelumnya lagi tuh kan. Ya. Yang Ustadz paling Amal. Ustadz Amal udah lulus. Ya. Setelah itu nerima, terus habis itu nerima lagi kan. Ya. Nah, anda rasa aneh lihatnya di situ kayaknya bakal nerima lagi deh. Ya. Kayaknya ini kayak aneh ngerasanya ini kayaknya bakal memperbanyak. Jadi aneh pilih deh gitu. Jadi salah satu pilihan gitu. Nah, Insyaallah. di situ akhirnya aneh pilih. Alhamdulillahnya keterima. Alhamdulillah. Saya keterima gitu. Dan terus ya alhamdulillah sekarang di sini. Alhamdulillah. Walaupun ya walaupun ada dari pondok nih. Hah. Itu pas awal di sini adaptasi juga karena kan Ya, pasti. aneh nggak ada idat dan sebagainya karena aneh juga di pondok udah lulus udah nggak pernah praktek lagi. Iya itu, secara bahasa ada kendala. Kalau aneh kan tadi ya Dari Mesir itu. pernah di Mesir, jadi nggak terlalu sulit lah ketika di Saudi. Nah, antum sendiri yang langsung dari Indo gitu. Kalau aneh sih penyesuaian ya karena kan beda ya apa yang kita pelajari sama orang-orang ngobrol Kata banyak yang amiyah, digunakan, kata-kata yang digunakan beberapa mufradat dan sebagainya gitu. Itu sih Seth. gitu ya. Tapi kan walaupun mufradatnya berbeda, mereka orang Arab nih, apalagi dosen ya, mereka tuh memaklumi lah. Betul. Jadi jangan takut kalau kita salah ketika berbicara atau ketika berkomunikasi lah secara umum. Mereka akan memaklumi kita ini ajami lah, bukan orang Arab. Jadi mereka akan memaklumi. Jadi jangan takut gitu. Setidaknya kita punya dasar ya. Betul. Oke. Ini kita jawab berdua ya. Suka duka kuliah di Najron. Mungkin dimulai siapa dulu? Antum dulu deh boleh. Dulu. Okay. Suka duka. Ini berarti plus minus ya. Plus minus ya bisa. Sukanya ya. Alhamdulillah di sini itu ini yang jadi banyak pikiran, mungkin banyak pikiran orang yang pengen lanjut kuliah tuh kebanyakan, apalagi dari kalangan orang yang nggak mampu misalnya. Itu dia pengen lanjut belajar, dia suka belajar, pengen lanjut belajar, tapi juga kepikiran biaya. Nah, ini sukanya ini di sini. Aneh belajar, tapi aneh dapat beasiswa juga bulanan gitu. Insyaallah. Dan ya alhamdulillahnya di situ. Aneh alhamdulillah dapat. Jadi di situ aneh suka tuh orang. Dan di Najron ini kita bisa lebih menghemat. Menurut aneh itu suatu kelebihan. Gimana tuh menghematnya tuh? Lebih menghemat Coba karena dijelaskan. di sekitar sini tuh kita kalau mau ke matam restoran-restoran, mau ke kafe-kafe itu agak jauhan. Iya. Apalagi sini kampusnya luas tuh. Mau keluar gerbang, aduh jauh banget. Kadang jadi mager gitu. Jadi ya alhamdulillah jadi menghemat, suka jadi bisa masak apapun. Kita pengen apa? Lihat Google masak gitu. Insyaallah ya. Jadi jago masak juga kita di sini ya. Pulang-pulang buka warung makan nih. Bil Ma'rif aja. Di sini tuh belum ada kantin ya. Kantin yang dalam artian kayak di kampus lain gitu. Mereka beberapa kampus lain yang menyediakan makanan harian dengan harga yang subsidi cuma 5 rial misalkan dapat banyak gitu. Di sini enggak. Di sini belum. Di sini matamnya tuh restoran bukan kantin. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau makan di situ ya boncos juga kan. Iya, boncos. Makanya kita mikir-mikir sebagai perantau kan kita mikir-mikir tuh. Nah, jadi ya sering masak sebagainya. Itu terus di sini per kelas, setiap kelasnya itu nggak terlalu banyak ya. Misalnya kalau Anda di syariah itu banyak orang Saudinya banyak. Cuman dalam satu kelas tuh mentok-mentok paling 20-an doang. Satu kelasnya. Anda nggak tahu ya, belum pernah kuliah di Indonesia. Jadi mungkin lebih banyak atau enggak, Anda nggak tahu. Di situ jadi kita kadang jadi lumayan dekat lah. Ngobrol sama syekh-syekhnya. Kemudian di Sakan juga gitu. Kan syekhnya kenal. Kan jadi lebih enak kalau mau ngobrol konsultasi dan sebagainya.
Itu suka menurut di situ. Sama umroh walaupun jaraknya jauh tapi Ya selama saat kita di Saudi kan. selama di Saudi seolah lebih mudah, Ya, lebih murah daripada masih dari Indonesia. satu negara gitu. Betul. Itu sih sukanya. Kalau dukanya Dukanya. mungkin apa ya? Susah buat nyari makanan Indonesia ya. Ya. Beda kayak mungkin di Madinah Madinah, banyak banyak Mekah, restoran. Jeddah ya, itu kan banyak. Karena memang warga negara Indonesianya banyak di sana. Betul. Kalau di sini kan ada, Nggak cuma sebanyak itu. nggak sebanyak itu dan jauh dari kampus. Betul. Jadi sulit lah. Aksesnya susah. Ada lagi? Nah, itu sama mungkin jauh dari teman-teman yang di Indonesia yang biasa sama keluarga juga dan Hmm, sebagainya. Itu sih kalau aneh sih. Selain itu mungkin nggak ada dalam. Mungkin maafu mungkin. iya mungkin yang lain maaf apa biasa lah Ha, sebagai perantau ya, ya umumnya gitu. pada umumnya Hmm. nggak cuma perantau di Saudi atau di Najran. Kalau antum sendiri gimana, Sat? Kalau anak, gue ya kurang lebih sama sih. Sukanya di sini kita belajar gratis. Ini dari segi fasilitas ya, belajar gratis, kemudian mendapatkan uang bulanan, kemudian uang untuk buku tiap tahun berapa? 800 berapa? 850 setiap tahun. 850. Real. Dan kalau kita bagus nilainya nih dalam 2 semester, itu setiap tahun dapat 1000 rial ya. 1000 rial 4 juta lebih lah. Terus juga ada Pulang tahunan. pulang tahunan, tiket kan. Kemudian ketika kita di sini nggak dikasih tiket untuk ke Najran, jadi kita dulu yang beli tiket kan, baru nanti diganti. Nah itu diganti uang tiket, uang Kedatangan pengurusan, ya. kedatangan. Jadi uang tiket dengan kedatangan beda, ada dua gitu. Kemudian ketika kita lulus pun kita Iya dikasih betul. badal Takharruj. takhoruj namanya. Uang badal kan ganti ya, cuma enggak sih di sini lebih ke uang apa ya? Tunjangan ya, tunjangan Tunjangan. kelulusan. Tunjangan kelulusan. Antum di mana coba? Ketika antum lulus yang mana Disanggupi. kebanyakan orang apa? Bayar mungkin dengan yang ya nominal yang tidak sedikit. Betul. Kita diberi berapa? 3.000 ya? 2.000 atau 3.000 anak kurang tahu. Ya kurang lebih di atas 10 lah, 10 juta kita dapat ketika kita lulus. Itu salah satu sukanya kita kuliah di sini. Tapi perlu digarisbawahi ya, ketika kita membahas uang, materi yang kita dapatkan dari Arab Saudi ya, secara umum atau secara khususnya ketika kita berkuliah di kampus Arab Saudi, bukan berarti dibayar atau apa. Enggak, ini memang seperti itu. Ketika Anda tidak mempelajari ilmu agama pun, atau Anda mengambil teknik atau apa yang umum gitu. ekonomi dan sebagainya ya, manajemen umum lah intinya, Anda pun akan tetap mendapatkan itu gitu. Dan salah satu sukanya lagi adalah kita diberikan kuota haji. Pasti setiap mahasiswa itu diberikan kuota haji minimal ya sekali lah pernah haji gitu. Jadi antum lulus ya dalam keadaan mendapatkan gelar yang sebelum gelar tentu ilmu ya, ilmu yang insya Allah bermanfaat dan diberkahi Allah. Kemudian antum juga insya Allah akan berhaji gitu, pernah berhaji, itu sukanya. Kemudian ada lagi sukanya kalau di Najran secara khusus ya. Najran itu kan dia perbatasan dengan Yaman, dalam artian dia sangat dekat sama Yaman. Ya, terus juga kota yang kecil lah, bukan metropolitan. Betul. Artinya sepi. Tenang. Tenang. Sepi, tenang. Itu menjadi salah satu poin penting sih untuk anak pribadi, untuk saya pribadi. Karena ketika belajar kita merasakan ketenangan, rileks, tidak terganggu dengan klakson, hiruk pikuk duniawi ya. Tidak ada tuh yang namanya misalkan setiap pekan keluar main atau healing dan sebagainya, tidak ada di sini ya. Kalau mau healing langsung ke Mekah. Kita healing langsung ke pusat atau ke Madinah ya, walaupun jauh, tapi kan ketika
perjalanannya itu ada perjuangan, jadi lebih terasa lah ya, nilainya lebih terasa. Kemudian apalagi ya, sukanya banyak sebenarnya. Misalkan karena di sini juga tidak terlalu ramai ininya mahasiswanya, jadi kita bisa lebih dekat antara satu dengan yang lainnya, Bisa lebih kenal. bisa lebih kenal. Berbeda mungkin dengan universitas yang lebih Banyak orang Indonesia. banyak Indonesianya, sudah terkenal seperti misalkan di Madinah, di mana lagi, di Riyadh misalkan. Maksudnya tidak antara orang Indonesianya, secara keseluruhan ya. Ya walaupun di Riyadh orang Indonya masih sedikit kan, seperti itu. Jadi kalau di Najran atau kampus-kampus lain yang masih sedikit orang Indonya, itu lebih bisa menjaga tali silaturahmi lah. Betul. Gitu. Itu Kebersamaannya masih kerasa. kebersamaannya lebih terasa gitu ya. Kalau apa minusnya, apa ya, di sini tuh sebenarnya minusnya pun masih bisa kita lihat sebagai kelebihan. Apa tuh, Sat? Misalkan belum ada kantin, Ah, jago masak jadinya, nah, jadi chef nih jadi pulang-pulang. chef. Mungkin ada sebagian kepikiran tuh buka apa, Buka restoran nanti buka pulang. restoran di Indo, atau apa lagi ya, jauh dari pusat perbelanjaan, itu menjadikan kita bisa lebih hemat. Terus misalkan apa lagi kekurangan di sini, Jauh dari Mekah misal. jauh dari Mekah, itu tetap bisa kita lihat sebagai positifnya. Ada positifnya maksudnya. Misalkan Jadi lebih kita mengusahakan ya, Sat? mengusahakan, betul. Tidak menyepelekan, maksudnya tidak menganggap remeh kota suci. Kalau udah sering kan biasanya udah sih kayak turun gitu. Seperti itu. Ya kurang lebih itulah. Terus Ana ada pertanyaan nih. Apa? Apa itu? Menurut antum bagaimana sistem belajar di sini ya, dan perkuliahan di sini tuh secara umum aja deh, gimana tuh? Secara perkuliahan di sini secara umum, kalau menurut Ana sih oke ya. Maksudnya kita di sini Ana sendiri syariah itu SKS-nya memang banyak. 183 SKS dari awal masuk sampai lulus total segitu. 183. Itu selesai enggak tuh? Apa 8 semester? Kayaknya enggak ya. Kalau kalau ada semester yang kurang dari 23 SKS pasti molor. Pasti lebih dari 8 semester. Kecuali mungkin dia ngejar pakai ambil semester pendek. Nah, tapi di sini nggak ada skripsi. Tuh. Ya. Enaknya di situ mungkin karena banyak lihat teman-teman yang kuliah di Indonesia tuh pada beratnya di skripsi Ya, itu stres kan. di Stres skripsi gitu. ya. Nah, jadi mungkin kelebihannya di situ, enak di situ. Kemudian di sini karena tadi kelasnya sekelas tuh nggak terlalu banyak ya. Kalau aneh ya yang selama ini aneh dapat tuh nggak terlalu banyak. Bahkan ada beberapa kelas yang aneh itu mungkin cuman belasan mahasiswa doang tuh satu kelas. Jadi lebih apa ya? Lebih aktif, lebih dekat sama dosennya, lebih tanya-tanya dan sebagainya. Jadi lebih masuk lah insyaallah. Insyaallah ya. Jadi itu deh. Oke sebenarnya. Yang di perkuliahan seperti itu. Sama ini ada satu culture shock Apa di tuh? sini. Kalau hujan di sini libur. Iya. Di sini kalau Padahal hujan kita libur. ke kampus naik bis. Betul. Jadi kalau hujan atau misalnya badai pasir besar, pasir. itu kadang ada info libur atau diganti online. Itu. Insyaallah ya. Katanya sih supaya menjaga keselamatan para mahasiswa. Insyaallah. Padahal- Sayang banget sama mahasiswanya. Padahal kan hudan banyu tok ya. Iya. Tapi Masya Allah sekali memang. Biar nggak sakit flu. Kalau antum gimana, Sat? Kalau Ana sistem belajar di sini tuh sebenarnya sama dengan perkuliahan pada umumnya di Timur Tengah mungkin ya. Karena Ana juga nggak pernah kuliah di Indonesia. Dia sesuai dengan jam matkulnya
Jadi nggak kita tiap hari nggak jam 8 masuk, enggak. Ada yang matkul dia di jam 8, ada yang nanti di jam 11, ada yang sore. Bahkan kalau bulan Ramadan ada yang setelah taraweh Betul. di apa mundurkan atau dimajukan. Dimundurkan dan waktunya disedikitkan. Iya, disedikitkan Jadi yang lebih singkat durasinya. 40 menit ya awalnya. 1 jam jadi 40 menit. 1 jam jadi 40 menit ya. Hmm. Disingkat. Terus juga apa ya? Di sini mau syariah, mau usuluddin, ada memang beberapa matkul yang kita harusnya belajar mendalam terlebih dahulu. Jadi kalau memang kalian nih mau daftar ke Saudi, kampus manapun itu, kalau ada waktu untuk mempersiapkan, persiapkan apa? Nahwu. Betul. Itu penting tuh, nahwu, usul fikih, atau ilmu alat secara umum. Ilmu maqasidnya oke lah yang apa dasar-dasar, tapi ilmu alatnya ilmu wasail, ulum wasailiyah itu harus agak diperdalam. Langsung syarah Ibnu Aqil Ya. di sini. Syariah pakai Ibnu Aqil, di Usuluddin pakai Audah Masalik, itu Ibnu Hisham. Dan itu keduanya syarah untuk Alfiyah, yang mana artinya orang yang cuma belajar jurumiyah sebelumnya langsung lompat. Padahal kan ada Qatrun Nada dulu, Syudzuruz Zahab, atau ya kitab-kitab nahwu lainnya lah. Intinya kita perdalam dulu. Nahwu, usul fikih itu penting, dua itu. Setelahnya mungkin mustalah hadis sebenarnya dari dasar sih di sini juga. Dari dasar ada muqarrarnya juga. Enak. Intinya kita perdalam ilmu alat wasailnya tuh. Ilmu maqasidnya dasar-dasar nggak masalah. Soalnya kita belajar dari toharoh juga ya. Mungkin bedanya cuma mazhabnya atau kitab yang dipakai seperti itu. Itu sistem belajarnya ya. Ana segitu aja sih cukup kalau sistem belajar. Terus apalagi ya? Asrama. Asrama kenapa nih, Ustaz? Asrama apa ya? Sekamar berapa orang ya. Terus bagaimana ketika kita tinggal di asrama, terus apa aja fasilitas yang ada di asrama. Itu ya, apa asrama itu ketika anak pertama kali datang tuh kamar berdua. Kamar berdua. Kamar berdua itu kan masih ada beberapa kamar yang kosong tuh. Terus kan semakin banyak nambah terus. Terus sekarang jadi bertiga. Akhirnya disusun jadi bertiga. Nah, sepertiga. Terus tapi di sini salah satu kelebihannya itu tadi. Dapur tuh jadi satu kan sini ada yang asrama laki-laki ya ini. Tapi kayaknya perempuan juga gedungnya sama tuh modelnya. Cuman nggak tahu ada berapa gedung. Kalau di yang Ikhwan tuh kan ada 6 gedung. 6 gedung. Setiap gedung ada 4 lantai. Setiap lantai itu ada 4 syukoh. 4 setiap pojok gitu lah, 4 syukoh. Setiap syukoh ada 4 kamar. Setiap syukoh ini ada 4 kamar, ada 1 dapur, ada kamar mandinya ada 3 bilik. 3 bilik. Di situ di dapurnya tuh kita dapat di dapur tuh ada kulkas besar untuk barang-barang, terus ada kompor listrik 4 tungku, kemudian ada microwave, oven juga kan. Oven, terus lain-lain lah yang jadi makanya kita bisa masak-masak ya. Terus di kamar kita dapat kamarnya tuh udah ber-AC, ada AC-nya pemanas. Asrama ada wifi juga. Ada wifi juga. Terus kulkas kecil setiap kamar, bareng sekamar. Kemudian ranjang, meja dan sebagainya untuk belajar, lemari. Nah, kalau di kamar mandi itu kita dapat ya kamar mandi wastafel, ada mesin cuci juga. Mesin cuci. Ini sebagian kampus mungkin nggak ada nih mesin cuci nih. Ini salah satu kelebihan juga nih di sini. Masya Allah ya. Masya Allah. Mesin cuci dan sebagainya. Jadi sebenarnya nyaman-nyaman aja. Menurut Anda nyaman ya. Cuma apalagi kita di sini sekarang dibaginya itu per negara. Iya, per negara. Jadi kita satu syukoh Indonesia semua. Jadi kayak dapurnya patokan kebersihannya sama lah. Kalaupun beda nggak beda jauh. Kemudian aroma masakannya dan sebagainya itu sama. Iya, sama. Satu selera lah gitu.
Kan beda negara kadang beda masakan gitu. Betul. Nah, itu suka kami. Nah, Ana sendiri suka ya seperti itu. Cuman ya minusnya kalau jadinya lebih suka seringnya bersama orang Indonesia, mungkin di bahasa itu tadi Ya. udah nggak ada idat loh. Kalau kita kumpul sama orang Indonesia terus kan kurang tadribnya, apa Hmm. latihannya. Ya, betul. Itu aja sih. Kalau itu kan masih bisa kita latih di Betul. kampus atau di tempat Ketemu lain lah. betul. Ketemu kita punya kawan dekat dari negara lain misalkan seperti itu. Ya itu asrama ya. Ana nggak menambahkan, cukup sih itu. Insya Allah. Fakultas nih. Hmm. Kalau fakultas tuh di sini sebenarnya ada banyak. Hmm. Ada dari teknik, dari umum tuh ada teknik akuntansi dan lain-lain lah. Ya. Sebenarnya kesehatan juga ada, cuman untuk orang Khusus Saudi. Saudi doang. Kayak yang di Najran untuk khusus Saudi. Kedokteran tuh khusus Kedokteran, Saudi. ya. Terus ada Idra Amal, bahasa Arab. Ya. Cuman kebanyakan mahasiswa Indonesia di sini ngambilnya Usuluddin tuh paling banyak. Kemudian syariah, kemudian bahasa Arab, baru Idra Amal. Ya. Administrasi bisnis. Hmm. Sebenarnya kalau ambil umum kayak teknik gitu, mukafah bulannya lebih banyak, Ustaz. Iya. Ya, itu baru tahu umumnya ya. di Saudi gitu. Kalau Gitu. kita kan per bulan dapatnya 840 real tuh. Ya, mereka Mereka 990 kalau nggak gitu. salah. Kalau nggak salah 990. Insya Allah. Jadi lebih. Jadi kalau ada yang nganggap itu belajar agama dibayar, lah ini yang umum aja lebih banyak gitu maksudnya. Jadi kurang pas gitu. Sebenarnya untuk menunjang supaya nggak kepikiran untuk Betul. cari duit, supaya fokus Betul. belajarnya. Dan di visanya pun tertulis visa tolib atau pelajar itu ya salah satunya tidak boleh digunakan untuk kerja. Jadi kita harus fokus belajar. Betul. Anda sudah dikasih uang bulanan, Kalau berprestasi nambah lagi kan. berprestasi nambah dan uang Buku. bonus lagi banyak lah. Anda ikut kejuaraan atau apapun itu yang diadakan kampus, Anda dapat lagi ya. Jadi Aktif halakoh tahfidz aja dapat duit, Ustaz. dapat duit di halakoh Quran. Jadi nggak usah lah kita terlalu berlebihan dalam itulah intinya. Masya Allah ya. Bahkan kan di sini kampusnya termasuk paling luas nih di Arab Saudi. Salah satunya malah paling luas ya. luas. Nah, paling luas. Jadi sebenarnya dari asrama ke fakultas itu kan sebenarnya masih satu komplek, kan satu komplek besar. Cuman memang jaraknya lumayan ya kalau jalan kaki. Itu alhamdulillah difasilitasi bis. Kalau mau belanja juga dapat, ada bis juga. Untuk keluar. Jadi sebenarnya cukup banget. Cukup. Kalau mencukupkan diri untuk belajar aja, bersyukur, cukup banget sih. Kan itu innal insana khuliqa halu'a. Apa? Innal insana khuliqa halu'a. Aduh, itu susahnya di situ. Suka ngeluh. Kadang beberapa orang ngeluh, cuman terakhir ya. Kita tambah ini. Terakhir ini poin terakhir, fasilitas di kampus. Ana nyebutkan beberapa lah. Tadi asrama ya. Kemudian ada masjid kampus. Kemudian fasilitasnya tadi bis. Baik bis ke kampus maupun ke bakolah atau ke warung tempat belanja di luar. Terus juga ada apa lagi, Man? Yang tadi udah antum sebutkan kayak tiket ya itu tiap fasilitas tahun, fasilitas umum sebagainya. Intinya bahkan mungkin tempat-tempat di sini. Iya, kalau mungkin ada yang mikir nih, kan itu luas, katanya tadi keluar susah. Berarti sana nggak ada apa? Masjid-masjid yang kajian-kajian gitu dong. Wah. Di sini itu di Masjid Asrama itu alhamdulillah disediain kajian-kajian dari akidah, fikih, usul fikih, sirah dan lain sebagainya. Tazkiyah juga ada. Ya. Itu bahkan setiap habis maghrib itu diadakan halakoh tahfidz. Itu tadi kalau aktif bisa dapat duit gitu. Tapi ya kita hadir bukan karena duit. Masuk karena dari sekian banyak orang per pekan cuma yang dipilih paling 2 orangan, 2-3 orang gitu kan. Terus halakoh mutun tuh ada juga. Terus jadi sebenarnya terpenuhi ya kalau mau belajar di sini, cukupkan dengan belajar, insyaallah cukup. Ada juga hafalan ini sunnah nabawiyah, hadisnya pakai ini Shahihain
tertibnya Syekh Yahya Al-Yahya. Itu bagi mereka yang sudah Hafal 30 juz. hafal 30 juz dan udah diuji bagus hafalannya baru bisa menghafal Lanjut. itu. Ini pun apa namanya? Ada nggak cuma keagamaan, ada yang apa? Umum yang setiap pekan pada ke Ini apa? kepemimpinan ya, Leadership. itu ada juga pelatihannya, daurahnya Insyaallah diadain. ya. Tiap tahun juga ada rihlah. Kalau misalnya ikut aktif daurah itu umroh gratis dari kampus. Yang nilainya tertinggi itu nilai berapa orang tertinggi IPK-nya itu ada rihlah kayak yang tahun kemarin tuh Ka'bah, Terus apa tahun ajaran ini kemarin ke Damam dan lain sebagainya. Ini difasilitasi semua, insyaallah. Insya Allah. Jadi ya kita di sini alhamdulillah untuk belajar, untuk menuntut ilmu insya Allah dicukupkan. Nah ya, ditambah ini ada tempat untuk nge-gym, olahraga ada di sini. Shalah Riyadhiyah. Terus juga stadion ada dan itu sering tuh ada pertandingan bola di sana kan, sepak bola. Terus juga apa lagi ya? Ini kita lagi di Kita di Mat'am, di ini apa? Restoran kampus. Ya. Terus juga ada hospital. Ada rumah sakit, sakit, mustasfa, gratis tuh. Bahkan cuman apa namanya? Scaling aja Ya, gratis tuh. gratis tuh. Cuman scaling padahal. Insyaallah ya. Apalagi yang lebih-lebih itu. Ya, setidaknya itu ya. Jadi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok itu terpenuhi. Ya, mungkin itu aja sih saja. Kayaknya cukup sih. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar. Langsung aja ditanyakan. Insya Allah kita akan jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang memang dikira apa penting untuk dijawab. Kita akan jawab. Oh iya, ini di sini kenapa tadi Anda bilang pilihan realistis juga dan sampai sekarang mungkin masih berlaku ya pilihan realistis itu karena bahkan 2025 kemarin sudah mulai nerima mahasiswi dari Indonesia juga. Akhwat juga udah mulai nerima. Insyaallah. Gitu. Jadi mungkin pilihan realistis. Tapi ya sekali lagi semua pasti ada, dimanapun pasti ada kelebihan dan kekurangan tergantung bagaimana kita bersyukur. Insyaallah. Begitu. Mungkin cukup ya segitu Cukup, ya. Insyaallah. Udah jam 11 nih. Insyaallah. Setengah jam nih kita. Baik, mungkin kurang dan lebihnya kita mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.